Senin 2 Maret 2020. Majelis Senat Akademik Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum atau MSA PTNBH melaksanakan sidang komisi tahunan di IPB University. Bertempat di Agribisnis and Technology Park, Cikarawang, dan Gedung Rektorat Andi Hakim Nasution, IPB University, Dramaga, Bogor. Acara dengan tema mewujudkan SDM unggul melalui pendidikan yang memerdekakan dihadiri oleh 119 delegasi yang terdiri dari IPB University, Universitas Indonesia, Institut Teknologi Bandung, Universitas Gadjah Mada, Universitas Diponegoro, Universitas Airlangga, Universitas Pajajaran, Institut Teknologi 10 November, Universitas Hasanuddin, Universitas Pendidikan Indonesia, dan Universitas Sumatera Utara. Acara diawali dengan peserta delegasi bersama Rektor IPB University dan Deputi Bidang Koordinasi Pendidikan dan Agama, Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau Kemenko PMK, mengelilingi Kebun Agribisnis and Technology Park IPB University. Ketua Senat Akademik IPB University, Profesor Dodi Nandika menyampaikan, partisipasi dari seluruh delegasi yang hadir dalam sidang MSA PTNBH ini akan memperkuat seluruh PTNBH dalam meningkatkan maslahat PTNBH bagi kemajuan dan daya saing bangsa. Beliau juga menjelaskan bahwa MSA PTNBH berfungsi untuk menjalin kerjasama yang strategis dalam bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, guna mengembangkan ilmu pengetahuan dan membantu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi PTNBH, khususnya untuk kepentingan bangsa. Ketua MSA PTNBH, Profesor Nahrawi. Sesuai amanat Mendikbud, diharapkan pertemuan kali ini dapat mengkristalkan diskusi terkait kampus merdeka. Dalam pertemuan ini, diharapkan masing-masing komisi dapat membicarakan hal-hal yang telah direncanakan dalam pertemuan MSA di Universitas Pajajaran, sekaligus menyesuaikan dengan perkembangan terakhir serta menyelaraskan dengan Kemenko PMK, sehingga PTNBH dapat berperan penting dalam mencetak SDM unggul untuk Indonesia maju. Sambutan Rektor IPB University, Profesor Arif Satria, sekaligus membuka secara resmi sidang MSA PTNBH, mengatakan, saat ini kita berada pada era yang disebut dengan VUCA, yakni volatile, uncertain, complex, dan ambigu. Sejalan dengan ini, pada awal tahun, IPB University telah meluncurkan konsep agromaritim 4.0, mengintegrasikan pengelolaan wilayah darat dan laut secara inklusif yang melibatkan sistem sosial, ekonomi, dan ekologi yang kompleks. Hal ini juga semakin mendukung adanya program One CEO, One Village. Ya, kita ingin menghasilkan banyak petani-petani milenial. Petani milenial adalah agen-agen pembangunan di desa, sehingga dia bisa sukses agar pembangunan desa bisa berlangsung dengan lancar dan menjadi fundamental industri nasional. Karena dimanapun pembangunan industri tanpa kekuatan desa itu tidak akan berhasil. Nah, karena itu kekuatan desa ini harus dibangun dengan pertanian yang tangguh, tentu dengan pelaku-pelaku yang tangguh. Salah satunya adalah petani-petani milenial yang berasal dari perguruan tinggi. Arahan Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang diwakili oleh Deputi Bidang Koordinasi Pendidikan dan Agama Kemenko PMK, Profesor Agus Sartono. Beliau berharap PTNBH menjadi trend center dalam menghadapi tantangan global ke depan, serta harus menjadi pionir hilirisasi riset. Perubahan status PTN menjadi PTNBH menuntut adanya peningkatan kualitas pada PTN tersebut, baik institusi, SDM, maupun lulusannya untuk berdaya saing secara global. Setelah saya melihat berbagai inovasi di IPB ini, muncul dalam benak saya adalah bagaimana menciptakan IPB-IPB yang lain di Republik ini. Karena dengan 70.000 desa yang ada di Indonesia, terlalu berat rasanya kalau semua tanggung jawab pemberdayaan ekonomi desa ini dibebankan oleh IPB.
Sehingga tadi saya sampaikan Pak Rektor, bagaimana cara mendiseminasi knowledge yang dimiliki oleh IPB ini supaya bisa juga menyebar di seluruh Indonesia. Nah, terbersih dalam benak saya, setidaknya kita bisa menyebarkan satu, bahwa inovasi-inovasi di IPB ini, saya usul Pak Rektor, supaya bisa didigitalisasikan. Dan rupanya sudah ada, IPB Innovation sudah ada di situ. Bahkan tadi saya sarankan kalau begitu ada national platform innovation yang memungkinkan masyarakat bisa akses terhadap inovasi-inovasi seperti hal yang dipakai oleh IPB. Dan ini sejalan dengan semangat Pak Rektor bahwa sekarang the era of sharing, bukan the era of competition. Jadi among PTNBH mestinya harus saling bekerja sama. Tidak lagi berkompetisi, saling bersinergi supaya manfaatnya lebih besar lagi. Transmart dan sebagainya. Lalu kemudian dari Selanjutnya diadakan diskusi peserta MSA PTNBH dengan Deputi Bidang Pendidikan dan Agama Kemenko PMK, Profesor Agus Sartono, Ketua MSA PTNBH, Profesor Nahrawi, dan Rektor IPB University, Profesor Arif Satria. Acara dilanjutkan dengan sidang komisi tahunan yang dilaksanakan di Gedung Rektorat Andi Hakim Nasution. Pada sidang ini terbagi menjadi 4 bagian. Sidang komisi 1 dengan tema Akademik dan Sarana Prasarana, Komisi 2 Riset Pengabdian Masyarakat dan Inovasi, serta Komisi 3 SDM dan Kerjasama. Sedangkan rapat pimpinan dilaksanakan di ruang rapat Dewan Guru Besar IPB University. Dengan adanya sidang komisi tahunan, diharapkan ke depannya perguruan tinggi di Indonesia semakin meningkatkan kualitas demi terciptanya SDM unggul untuk bisa menghadapi revolusi industri 4.0. Ayu Novianti dan Andri Andriansyah melaporkan untuk Green Highlight.